Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal majma'al karim, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu itu berpasang-pasangan gitu ya. Allah menciptakan mangkok, Allah pun menciptakan piring. Ada garpu, ada sendok. Ada apa lagi? Ada langit, ada bumi. Ada apa lagi? Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang pendek, ada yang tinggi. Ada yang kurus, ada yang enggak kurus. Nih body shaming nih. Dan Allah pun mengumpulkan kita di Allah yang semoga Allah berkahi ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan kalimat la ilaha illallah sampai titik darah penghabisan. Sedikit ya sebelum mulai kultum nih. Ingin melanjutkan apa yang pernah disampaikan akhwat. Kalau akhwat katanya bikin kafe, kalau ikhwan katanya bikin masjid ya. Kalau emang ikhwan bikin masjid nih ya, yang waktu skece nih. Saya bakal jadi ketua DKM-nya nih. Jadi saya yang akan mengatur nih. Jadi saya akan naruh Kang Ali itu menjadi bagian media Li. Ya seperti biasa. Streaming kajian gitu Li ya. Dan membuat banner gitu Li. Dan kemudian saya akan naruh Kang Firman sebagai marbot man. Muazin gitu ya. Seperti biasa azan awal gitu. Sholawatan. Enggak. Terus saya akan naruh Kang Fikri dan Kang Amir sebagai khotib tetap. Ya, nanti di streaming sama Ali gitu ya. Dan terakhir ini yang spesial, saya akan jadikan Kang Leon sebagai imam masjid tetap ya. Dan saya akan beri nama masjid itu Masjid Maryam. Karena Kang Leon selalu membawakan surat Maryam. Ya, jadi itulah. Semoga ya tercapai gitu ya. Kalaupun gak tercapai bikin masjid, ngebantuin akhwat aja ngelola kafe ya. Nanti Firman sama Fikri bagian belanja ke pasar gitu ya. Amir bagian PDAM sama PLN, ngurusin listrik sama air. Leon jadi bagian tamu Yon. Ya, jadi nanti tugasnya menyapa yang pengen masuk. Yang lewat doang juga disapa aja gak apa-apa. Ya, nanti Ali membantu Leon bisa, nanti saya jadi bosnya aja ya, nerima duit. Oke, saya diem Mir. Saya ingin menyampaikan cerita juga gitu ya, karena saya terinspirasi dari kultum-kultum sebelumnya dari teman-teman, ikhwan dan akhwat. Kalau kemarin ada Kang Rifki ya, menceritakan tentang naik gunung. Saya juga pernah naik gunung ya. Gunung yang sering kita lihat, Manglayang. Ya, waktu itu saya berempat, saya, Fikri, sama Ustadz Rahmat. Ya naik gunungnya pakai mobil tapi ngambil daging kurban. Jadi sama rasanya Ki lah, sama kedinginan, sama capek gitu ya. Karena lebih berat Ki, saya mau bawa daging kurban gitu ya, 2 jolang. Kemudian tentang akhwat juga pernah menyampaikan pada Jumat malam tentang baju ketat gitu ya. Saya pun ada cerita tentang baju ketat. Dulu ketika SMA itu ada lomba, nama lombanya tuh JPI. Jumpa Pelajar Islam. Itu tuh salah satu lomba bergengsi di Indramayu gitu ya. Karena pesertanya dari seluruh Indramayu. Ketika itu saya ikut lomba Marawis. Ya, Marawis. Namanya Marawis kan tim Marawis tuh pakai seragam gitu ya. Kebetulan ya, ini mah kebetulan ya. Seragam di saya tuh pas lah gitu ya. Enggak pas sih, lebih kekecilan gitu ya. Jadi saya pakai itu kayak lontong gitu ya. Nah ketika itu durasi nampilnya tuh peraturannya 15 menit. Jadi itu pengalaman yang luar biasa gitu ya. Karena selama 15 menit saya nahan perut gitu ya. Biar enggak maju gitu ya. Karena gini, posisi Marawis itu kan 6 orang yang megang kepak ya. Itu berdiri sambil joget.
Di depan ada 5 orang, itu di tengah ada vokalis, samping kiri ada pemain bass, ada marcis juga yang kencreng gitu. Sama 2 main darbuka gitu ya, main tumbuk. Saya main tumbuk duduk, jadi nggak terlalu kelihatan lah, tapi cukup kerasa gitu ya. Nahan perut selama 15 menit, kalian bayangkan ya. Dan ketika selesai tampil saya langsung nyari, kan itu acaranya di sekolah, ada sekolah lain gitu. Saya langsung nyari kelas kosong dan saya langsung tiduran karena perut saya kram gitu ya. Menahan perut selama 15 menit gitu. Dan yang ketiga, saya terinspirasi dari akhwat yang kultum tentang penjurusan IPA dan IPS. Dulu saya ketika SMA, ketika penjurusan gitu ya, lulus dari kelas 3 naik ke kelas 1 SMA gitu. Saya kan satu sekolah ya, SMP sama SMA-nya gitu. Ketika itu ya namanya adik kelas gitu ya, nanya ke kakak kelas gitu. Tentang, Kak saya nih bagusnya masuk IPA apa IPS gitu. Kalau saya pribadi sih pengennya masuk IPS sebenarnya gitu ya. Karena saya nggak suka hitung-hitungan gitu ya. Dan saya lebih sukanya tuh ya yang santai lah gitu ya. Ketika itu saya nanya ke kakak kelas saya yang ngambil jurusan IPA, ya pasti dong dia nyuruhnya ya masuk IPA gitu. Karena kata dia kamu nih punya potensi katanya ya. Terus ketika saya nanya ke yang IPS juga sama. Jawabannya ya kamu mending masuk IPS gitu. Tapi ketika saya bertanya ke kakak kelas saya yang jurusan IPS ini, dia tuh orang Jakarta ya, dia tuh sekaligus guru saya dalam hadroh dan marawis gitu. Karena dia vokalis, suaranya bagus. Tapi hadroh marawisnya juga bisa gitu ya. Ketika itu saya kan nanya ya, Kak, Bang manggilnya, Bang kan orang Jakarta, Bang Adit nih ya, bagusnya masuk IPA apa IPS gitu. IPS kata dia, jangan masuk IPA dah, jangan sekali-kali ada niatan masuk IPA. Yeah. Kan kalau Jakarta mah iye kan gitu ya, iye, jadi imalah gitu ya. Kalau Sunda kan taklil, gitu ya, iya kan gitu. Kalau Indonesia kan fathah tuh biasa apa, iya. Kalau Jawa kan itbak, semua, iyo, opo kan gitu. Ya. Lu katanya, kalau masuk IPA ribet. Lu kalau punya cewek anak IPA ribet banget katanya. Misal nih lu jadwal jalan-jalan sama cewek lu malam minggu ya. Lu ngajak makan, misalkan lu ngajak makan nasi goreng. Cewek lu pasti bakal bilang, jangan makan nasi goreng. Nasi goreng itu mengandung CO2, yaitu karbon dioksida yang tidak baik untuk tubuh. Terus misalkan lu ngajak makan bakso, pasti cewek lu juga gak mau katanya. Nanti cewek lu bakal bilang, bakso itu ada micin. Yang mana micin itu MSG ya, monosodium glutamat. Nanti kamu bisa Alzheimer katanya gitu. Ribet dah pokoknya punya cewek IPA mah katanya. Terus lu mendingan masuk IPS karena cewek IPS tuh enak. Yang namanya IPS ya. IPS kan belajar sosiologi. Jadi cewek lu nih bakal mengerti kejiwaan dan cewek lu gak bakal menyimpang gitu ya. Karena tahu norma-norma kehidupan. Terus kemudian anak IPS juga belajar ekonomi. Yang namanya belajar ekonomi nih ya, cewek lu gak bakal matre, cewek lu gak bakal boros. Karena dia telah belajar tentang debit dan kredit. Dia selalu menghitung pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa. Jadi udah terhitung gitu ya, sebulan keluarnya berapa. Yang terakhir nih yang paling mantap kata kakak kelas Adit ya. Dan cewek lu itu pasti belajar geografi katanya. Dan ketika malam mingguan, cewek lu tuh udah tahu tempat mana yang strategis untuk pacaran katanya gitu ya. Karena bisa aja cewek lu sebelum pengen janjian sama lu ngelihat peta dulu gitu ya. Yang tata letak geografisnya bagus gitu. Ya begitu kata kakak kelas saya ya. Emang sedikit melenceng gitu. Tapi dikarenakan ya qadarullah ya, balik lagi qadarullah. Ketika itu tuh kelas saya hanya 18 orang. Yang ikhwannya 13, yang akhwatnya cuma 5. Jadi yang akhwat enak kalau ditanya nih pas liburan ranking berapa, ranking 5, dari berapa, dari 5 orang gitu. Karena syarat penjurusan itu waktu itu satu kelas itu satu rombel. Satu rombel itu 20 orang untuk penjurusan. Karena angkatan saya cuma 18 orang ketika kelas SMA itu. Jadi semuanya dimasukin ke IPA gitu. Jadi ya saya masuk IPA juga lah jadinya gitu ya. Jadi bukan IPA terpadu, jadi IPA terpaksa gitu. Ya apa boleh buat ya.
Karena di IPA juga ada hiburannya gitu ya. Seperti belajar biologi kayak kemarin kan. Belajar biologi ya. Itu kan cukup membuat karena belajar biologi itu belajar untuk masa depan gitu ya. Ya kan? Karena kan kita punya masa depan masing-masing tuh ya. Jadi ya terhiburlah dengan pelajaran biologi itu gitu. Tapi kalau udah belajar matematika, udah belajar fisika, udahlah zikir aja lah sambil ngeliatin gurunya gitu ya. Ya itu sedikit cerita dari penyampaian teman-teman gitu ya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan sedikit saja pada pagi hari ini, yaitu tentang ayat yang berbunyi di juz 2. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya. Jadi segala yang kita lakukan itu ya sesuai takdir Allah gitu ya. Kalau misalkan pernah disampaikan juga sama Kang Opi kan tentang ayat ini gitu. Ya kalau misalkan nggak sesuai sama kita ya jalani aja gitu. Kalaupun misalkan itu kita sukai, ya belum tentu itu tuh yang terbaik buat kita gitu. Karena takdir itu kan terbagi menjadi 2. Ada takdir mubrom, ada takdir mualak. Yang takdir mubrom itu bisa berubah gitu. Karena ada hadis Nabi yang berbunyi la yarudul qada illa biddu'a. Tidak akan berubahnya suatu ketentuan tanpa doa. Itu takdir mubrom. Yang kedua itu takdir mualak. Takdir mualak itu yang paten, tidak bisa berubah. Contoh kayak Amir, takdirnya dilahirkan di Ciberem, nggak bisa ente pengen berubah lahir di mana Mir? Da ente takdirnya anak gunung ya Mir ya. Itu takdir mu'alak Mir. Dan untuk ketentuan ini pun ya teringat perkataan Robiah Al-Adawiyah yang pernah mengatakan begini. Apakah engkau tidak malu untuk meminta ridhonya? Sedangkan engkau pun terkadang tidak ridho atas ketentuannya gitu. Kita kan sebagai hamba ya, yang tugasnya sebenarnya hanya beribadah, itu terkadang meminta lebih gitu. Tidak memintanya tuh yang diinginkan tapi bukan yang dibutuhkan gitu. Manusiawi ya, itu mah manusiawi. Dan misalkan kita pun ketika keluar nanti ada yang pengen kuliah, ada yang pengen langsung ngajar. Kalau misalkan tidak sesuai dengan tujuan kalian, ya sudah gitu. Tidak masalah gitu. Misalkan yang pengen kuliah nih, kalian ngambil jurusan apa, terus nanti terjunnya bagaimana, terus masalah materi tidak sesuai dengan apa yang kalian sesuai ekspektasi kalian gitu, ya sudahlah gitu. Karena kembali lagi ini pun adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan halakoh saya khususnya ya pernah disampaikan oleh Ustadz Rahmat, bidang pendidikan itu materinya ya tidak sebesar kayak arsitek, tidak sebesar kayak misalkan psikologi gitu ya. Ya udah gitu, kalau emang misalkan kita ditakdirkan di bidang pendidikan uangnya segitu, ya udah. Pun kalau kita pun menaikkan level keilmuan kita, materi juga akan secara tidak langsung menaik gitu ya. Ya contoh kayak Ustadz Saiful kan ya, keilmuannya sudah tinggi, materi pun mengikuti gitu. Kayak Ustadz Abdul Somad, kayak Ustadz Adi Hidayat gitu ya. Karena ada perkataan begini, kaifa akhafu minal fakri wa ana abdul ghani gitu. Bagaimana aku takut dengan kemiskinan sedangkan aku adalah hamba dari Ia yang Maha Kaya. Jadi jangan khawatir. La takhaf wa la tahzan ya, innallaha ma'ana. Dan kadang namanya takdir ya. Kita tuh meskipun udah ada takdir di Lauhil Mahfuz ya, sudah ditentukan kita tuh begini-begini, cuma kan kita harus tetap berusaha gitu. Harus tetap berusaha untuk mendapatkan yang terbaik gitu ya. Dan ketika menjalani usaha ini pun kita itu harus agak egois untuk melaksanakan target-target kita gitu ya. Misalkan kita kalau selalu mengikuti lingkungan, ya planning kita nggak bakal tercapai gitu. Kalau nggak egois untuk mengasingkan diri untuk mencapai target-target kalian. Kadang hidup tuh harus kayak kereta. Kita tuh harus meninggalkan apa yang nggak perlu ditunggu dan tabraklah apa yang selalu menghalangimu gitu. Ya begitu. Jadi kalau kita misalkan kebawa gengsi terus, kebawa sama lingkungan terus, ya udah
kedepannya pun target-target kalian gak bakal tercapai gitu ya. Meskipun sudah ada takdir Allah yang menentukan kita tuh kedepannya bakal jadi apa. Atau profesi kita apa gitu. Kayak jodoh lah. Siapa yang tahu? Jodoh ini siapa, Mir? Lo tahu. Kan gak ada yang tahu gitu ya. Jodoh kita tuh siapa? Meskipun ya Mir ya. Meskipun kita berdoa nih. Salah satu ikhwan misalkan ada yang berdoa. Ya Allah semoga akhwat yang itu jadi sama saya gitu ya. Ya gak tahu jadinya sama siapa gitu ya. Ya kalau gak sama yang itu sama temennya juga gak apa-apa misalkan. Ya masih dekat kan gitu ya. Ya lagi-lagi ya kita gak tahu gitu. Yang terbaik buat kita tuh yang mana atau siapa gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit tapi semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati ulang lagi. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.